Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada kali ini Ibu Ayu akan menjelaskan tentang materi IPA. Materinya apa? Materinya tentang komponen-komponen listrik. Nah, sekarang Ibu punya sebuah contoh. Nih, contohnya ini merupakan lampu emergensi atau lampu darurat kalau listriknya padam. Nah, coba kalau kita nyalakan. Nah, kita matikan. Nah, kenapa lampu ini bisa menyala? Ada yang tahu? Ya, di dalam lampu ini terdapat batu baterai. Nah, batu baterai ini merupakan sumber listrik yang bisa menyalakan lampu. Nah, rangkaian listrik yang terdapat di dalam lampu emergensi ini itu adalah rangkaian seri. Nah, rangkaian listrik itu adalah suatu lintasan yang dialiri oleh muatan listrik atau arus listrik. Nah, di dalam rangkaian listrik itu terdapat komponen-komponen listrik. Nah, sebelum ke situ, Ibu sebutkan ada 3 macam rangkaian listrik. Yang pertama, rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga rangkaian campuran. Rangkaian campuran yaitu rangkaian seri dan paralel. Nah, kali ini Ibu Ayu akan menjelaskan tentang rangkaian seri. Nah, nanti setelah ini Ibu akan memberi tugas kepada kalian mempraktikkan cara membuat rangkaian seri. Jadi perhatikan apa yang akan Ibu sampaikan pada video berikut ini. Kompetensi dasar pada pelajaran IPA kali ini yaitu KD 3.4, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. KD 4.4 yaitu keterampilan melakukan percobaan rangkaian listrik secara seri dan paralel. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Nah, setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Indikatornya, yang pertama, siswa dapat menyebutkan komponen rangkaian listrik sederhana. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi komponen rangkaian listrik sederhana. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pemanfaatan rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa dapat mempraktikkan membuat rangkaian seri. Sumber listrik adalah alat listrik yang dapat menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Beberapa sumber listrik yang sering digunakan diantaranya adalah batu baterai, akumulator atau aki, dinamo, dan generator. Yang pertama, batu baterai. Jika baterai kering dipakai, kekuatan listriknya akan semakin melemah yang akhirnya akan habis. Baterai ini tidak dapat digunakan lagi. Nah, pada saat baterai kering digunakan,
terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Lalu yang kedua, akumulator. Akumulator atau aki atau baterai basah terdiri atas lempengan logam timbal dan timbal peroksida yang dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat. Jadi setelah akumulator atau aki ini digunakan beberapa lama, kemampuannya menghasilkan energi listrik semakin berkurang dan akhirnya habis. Kemampuannya dapat diperbaharui kembali dengan cara melakukan penyetruman. Caranya, kutub positif aki dihubungkan dengan kutub positif dan kutub negatif aki dihubungkan dengan kutub negatif sumber listrik searah lainnya. Pada saat aki digunakan, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan pada saat penyetruman, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Oke, kita bahas selanjutnya dinamo dan generator. Dinamo sepeda terdiri atas kumparan yang ditempatkan di tengah medan magnet U. Berbentuk U ya magnetnya. Ketika kepala dinamo berputar, kumparan akan turut berputar. Nah, perputaran kumparan di dalam medan magnet menghasilkan energi listrik. Jadi, dinamo itu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Sumber listrik lainnya yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik adalah generator. Paham? Berikut merupakan komponen senter. Ini merupakan contoh rangkaian sederhana juga. Jadi ini ada bagian-bagian dari senter. Yang pertama, gambar pertama itu adalah baterai. Fungsinya adalah sebagai sumber arus listrik. Yang kedua, lampu reflektor. Fungsi komponennya mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter tampak lebih terang. Yang ketiga, yaitu saklar. Ya, fungsi komponennya menghubungkan antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. Yang keempat, lempeng logam. Fungsinya sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Komponen-komponen listrik dan fungsinya. Listrik adalah daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya pergesekan atau melalui proses kimia yang dapat digunakan untuk menghasilkan panas atau cahaya atau untuk menjalankan mesin. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, listrik digunakan sebagai sumber energi untuk menghidupkan berbagai alat elektronik seperti lampu, televisi, komputer, blender, dan kipas angin. Berikut adalah beberapa di antaranya komponen-komponen listrik dan fungsinya. Yang pertama, sekring, yaitu alat untuk mengukur atau mengamankan arus listrik. Sekring terbuat dari sepotong kawat yang menghubungkan rangkaian arus listrik. Jika arus listrik bertambah,
kawat melebur dan putus, sehingga hubungan rangkaian arus listrik juga terputus. Yang kedua, saklar. Saklar yaitu alat yang berfungsi memutuskan dan menghubungkan arus listrik dari sumber energi listrik ke alat-alat elektronik. Yang ketiga, stop kontak. Ya, itu adalah tempat menghubungkan arus listrik, tempat steker ditusukkan. 4. Steker yaitu pencocok yang dipasang pada ujung kabel listrik yang ditusukkan pada stop kontak untuk menyalakan alat-alat elektronik. Selanjutnya ini kabel ya. Kabel yaitu kawat berbungkus karet sebagai penghantar arus listrik. Baterai yaitu alat untuk menyimpan dan membangkitkan aliran listrik. Yang ketujuh, fitting. Ya, fitting yaitu tempat memasang bola lampu listrik yang menghubungkan kabel listrik dengan lampu. Ibu akan menjelaskan tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu dibagi menjadi 3, rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pada bab ini, pada video ini tentang rangkaian listrik secara seri. Ya, rangkaian seri itu merupakan salah satu rangkaian listrik. Rangkaian seri terbentuk jika 2 buah bola lampu atau lebih dihubungkan secara berderet. Demikian pula dengan sumber tegangan juga dihubungkan secara berderet. Pada rangkaian seri, apabila salah satu lampu mati, maka lampu yang lain juga akan ikut mati. Arus listrik yang mengalirkan di kedua lampu itu mempunyai besar yang sama. Nah, sekarang keuntungannya apa? Rangkaian seri. Yang pertama, hemat kabel. Dan rangkaiannya juga sederhana, sehingga mudah untuk membuatnya. Sedangkan rangkaian seri juga memiliki tingkat kestabilan yang tinggi, sehingga akan menghantarkan arus listrik dengan tetap stabil. Sedangkan kerugiannya pada saat lampu mati, yang lain juga ikut mati. Itu adalah penjelasan tentang rangkaian seri. Ibu berharap kalian mudah-mudahan paham apa yang Ibu sampaikan dan digunakan pada kehidupan nyata. Ibu berikan contoh hasil karya anak-anak rangkaian seri. Berikut itu ada 2 buah baterai, ada 2 buah lampu, ada saklar. Jadi hasilnya seperti itu. Diperhatikan ya. Diamati dan diperhatikan. Nah, selanjutnya Ibu tampilkan praktek rangkaian seri. Ya, mohon disimak. Setelah ini, kalian akan diberikan tugas mempraktekkan cara membuat rangkaian seri sederhana. Perhatikan. Yang pertama,
siapkan kabel. Kabel dipotong atau dibelah jadi 2 sesuai ukuran yang diinginkan. Lalu pasang komponen pada papan kayu atau kardus. Nah, pasang baterai yang besar. Kalau baterai yang besar tidak ada, ya pakai baterai yang kecil tapi 2. Nah, rekatkan dengan isolasi. Lalu memasang lampu pada fitting. Setiap fitting lampu dihubungkan dengan kabel. Ya. Lalu menghubungkan kabel yang terdapat pada fitting menuju kutub positif dan untuk kutub negatif pada kabel yang lain.